saya dan Pak Arifin, Pak Rangkowo ditugasi untuk, karena Bu Lisa yang ditugasi dari tim asistensi, beliau diminta Pak Tubaus untuk hubungi Pak Mahfud Suroso yang waktu itu digaji sekitar 10 miliar melalui Bu Lisa. Bu Lisa Isa. Iya, Lisa. Saudara saksi, di PT AK itu, tolong saudara jelaskan, apakah untuk mendapatkan proyek itu mengeluarkan sejumlah uang yang nanti akan diperhitungkan dari VV itu? Coba saudara jelaskan. Pada saat kami sekitar bulan September sebelum lelang-gelangnya di 2010, September 2009 ada beberapa permintaan dari Kemenpora yang waktu itu istilahnya peningkatan lembaga, saya tidak tahu karena ada permintaan melalui stafnya Pak Wakil ke kami, kita sampaikan ke Pak Tubagus dan menyetujui sekitar awal September 2009, kemudian pertengahan September dan sekitar April 2010 1 miliar 500 juta itu sebelum proses lelang Pak, karena yang nantinya akan dibebankan ke proyek Hambalang itu Pak yang setelah dimenangkan. Terima kasih. Selanjutnya saya tanyakan kepada saudara, di dalam administrasi keuangan di PT AK itu ada istilahnya bon sementara. Nah, tolong saudara jelaskan apa yang dimaksud dengan bon sementara itu. Di tempat kami bon sementara itu prosedur untuk mengeluarkan uang. Jadi uang yang setelah di kami marketing dikeluarkan melalui bon sementara. Sebagai kepentingan ada di situ. Jadi dengan ada permintaan dari biasanya dari pemilik proyek atau yang owner yang kita sebut, kemudian disampaikan ke kami, kita mintakan persetujuan atau sudah diketahui oleh Pak Kepala Divisi. Kemudian dari bon sementara itu kita yang mengajukan permintaan itu yang menulis atau biasanya kalau sudah siap uangnya baru ditulis dari Bu ini sebagai kasir, kita sampaikan bonnya ke manajer keuangan. Setelah kita divisi manajer keuangan mencarikan uangnya dari kas Adikarya yang lebih tahu nanti Pak Trisno. Dari situ setelah uangnya disiapkan, kita bawa untuk disampaikan ke yang berkepentingan. Apakah pengeluaran untuk mendapatkan proyek termasuk Hambalang itu melalui bon sementara itu maksudnya? Iya. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, apakah di dalam bon sementara itu dapat diketahui siapa yang mengeluarkan, kemudian kegunaannya untuk apa? Ya, di situ ada tertulis nama yang mengusulkan, kemudian yang ada nominal jumlah, ada keperluan pada apa dibebankan ke proyek mana, kemudian ada persetujuan dari Kepala Divisi dan manajer keuangan. Ya, sementara untuk Pak Arif, cukup dulu sebentar. Kepada Ibu Heni Susanti, apakah keterangan Pak Arif terkait dengan bon sementara, siapa yang mengeluarkan, prosedurnya dan penggunaannya yang disampaikan tadi betul? Betul. Bagaimana dengan Pak Zaria Utama? Apakah yang disampaikan oleh Pak Arif Tengkuraman betul? Bagaimana dengan Pak Sutrisno? Coba pakai mic. Apa yang disampaikan tadi apakah betul nggak yang terkait dengan bon sementara?
Betul Pak, ada tambahan lagi. Ya. Jadi pengertian sementara itu adalah pengeluaran yang belum bisa dipertanggungjawabkan gitu. Ya. Sehingga makanya itu munculnya di bon sementara terus karena belum ada pertanggungjawabnya nanti dibebankan kemana. Kalau misalkan nantinya yang disampaikan Pak Arief itu proyeknya didapat ya, yang bon sementara nanti akan dibebankan ke proyek tersebut gitu Pak. Oke, kembali ke Pak Arief lagi ya. Terkait dengan bon sementara untuk proyek Hambalang, ini sesuai dengan BAP Saudara nomor 11. Itu ada bon sementara divisi konstruksi 1 atas nama Insinyur Teguh Bagus MN jumlah 500 juta untuk keperluan Anas Urbaningrum di perhitungan M3 proyek DPR RI posting Anas Grand Design tanggal 19 April 2010 ditandatangani Kepala Divisi Konstruksi 1. Apakah hal tersebut betul? Saudara tahu? Waktu itu saya ditunjukkan bon itu, jadi saya tahu itu ada pengeluaran. Karena itu formatnya format divisi 1, jadi kita tahu bahwa itu karena sudah biasa kami memakai bon sementara itu untuk pengeluaran uang. Kemudian satu lembar bon sementara divisi konstruksi 1 atas nama M. Arief TR jumlah 500 juta tanggal 19 Mei 2010 ditandatangani Kepala Divisi Konstruksi 1 dan yang menerima. Ya. Itu yang kedua. Ya, itu itu saya. Oke. Kemudian yang kedua, satu lembar bon sementara divisi konstruksi 1 nama Teguh Bagus jumlah 500 juta untuk keperluan AU sumbangan suara. Kemudian BF UGM tanggal 01 Juni 2010 ditandatangani Kepala Divisi Konstruksi 1 dan yang menerima. Apakah itu juga betul? Iya Pak, itu format kami. Jadi kalau yang nama saya tadi itu saya yang menulis. Kalau yang nama Pak Teguh Bagus biasanya Ibu Edi. Oke. Kemudian yang keempat, bon sementara divisi konstruksi 1 nama Insinyur M. Arief TR jumlah 500 juta untuk keperluan proyek Bio Farma diperhitungkan M3 AU tanggal 18 Juni 2010 ditandatangani Kepala Divisi Konstruksi 1 dan yang menerima Insinyur M. Arief TR. Apakah itu betul? Iya betul Pak. Kemudian ini bon yang kelima, satu lembar bon sementara divisi konstruksi 1 nama Teguh Bagus jumlah 10 juta untuk keperluan operasional Kadif dalam kurung jamuan dan entertain AU tanggal 6 Desember 2010 ditandatangani manajer administrasi keuangan dan yang menerima. Saudara bisa menjelaskan yang ini? Karena itu sebenarnya tujuan nama Pak Teguh Bagus itu nggak mungkin pimpinan kami membuat tulisan karena biasanya menugaskan Bu Edi, uangnya dari satu Bu Edi diserahkan ke Pak Teguh Bagus selaku yang meminta itu Pak. Dan itu kalau di tulisan keterangannya itu tulisannya Pak Teguh Bagus mengenai zaman makan itu. Ya, oke. Dilanjutkan kepada bagaimana untuk Ibu Heni, apakah keterangan tentang bon sementara baik bon yang ke-1, kedua, ketiga, keempat, dan kelima yang disampaikan oleh Pak Teguh Arief ini benar? Ya, benar Pak. Apa saudara ingin menambahkan? Tidak. Tapi yang disampaikan itu betul. Benar. Demikian juga untuk Pak Zaria Utama. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap keterangan Pak Arief? Betul Pak, untuk yang bon nomor 1 Ya, yang 500 itu memang waktu itu saya diminta untuk menulis bonnya. oh, Pak Bagus menulis bonnya dan setelah saya tulis seperti apa yang diminta Pak Bagus persis seperti itu, kemudian bon itu saya kasihkan ke Bu Heni untuk mengeluarkan ini. kemudian bagaimana tanggapan Pak Sutrisno terkait dengan bon sementara 1 sampai 5 tadi yang dijelaskan oleh Pak Arief? Betul Pak.
Jadi pengeluaran itu ya saya tahunya di dalam tulisan itu gitu. Jadi yang tahu persis ya yang menerima duitnya itu gitu. Kembali ke Pak Arif. Sepengetahuan saudara, ini kan sifatnya bon sementara dan uang keluar. Nah, itu akhirnya ditutupi dari proyek mana? Dari bon 1 sampai dengan yang kelima yang saudara jelaskan tadi. Akhirnya diambilkan dari proyek mana, dana dari proyek mana itu? Seingat saya dibebankan ke proyek Hambalang, kenapa bagus ke Pak Sutrisno, ke Menteri Keuangan, karena waktu itu belum ada pengeluaran uang ini sudah dikeluarkan, belum dibebankan, jadi masih terutang di kantor, sehingga untuk menutupnya Pak Sutrisno ketika Pak Bagus di proyek Hambalang yang sudah didapat dibebankan pada proyek Hambalang. Bagaimana tanggapan Ibu Dewi? Bukan Pak, itu pinjaman dari saudara Mahfud Suroso yang 21 miliar uangnya tutup dari situ. Maksudnya ditutup bagaimana? Jadi waktu itu ada pinjaman uang 21 miliar ke Mahfud Suroso, ditutupnya dari uang itu dari situ. Yang pinjam siapa? Pak Bagus. Apakah ada saudara mengetahui pinjam meminjam itu? Saya kurang tahu. Oh, tidak Katanya tahu. bilangnya pinjaman. Oh, itu bagaimana tanggapan Pak Sarya Utama? Keterangannya Pak Arif? Kalau mengenai pembebanan untuk pertanggungjawabannya saya kurang paham Pak, itu kurang tahu. Kurang paham. Iya, kalau menurut saya sepengetahuan saya biasanya itu diposting ya dipertanggungjawabkan pada posting yang telah dicatat di situ. Oh, sesuai yang dicatat di Dicatat di situ. Tapi kemudian kalau dipertanggungjawabkan ke lain saya kurang tahu. Bagaimana tanggapan Pak Sutrisno? Saya kira bukan tanggapan, Jawaban. tetapi pertanyaan yang sama Ya. yang diajukan kepada saudara. Jawaban saudara betul. Ya, terima kasih Mas. Jadi itu yang disebutkan tadi Pak, itu adalah terkait dengan ada beberapa pengeluaran yang nilainya itu 21 miliar yang belum diselesaikan oleh Pak Bagus. Terus dalam kira-kira bulan Juni 2011 itu Pak Bagus saya tagih, Pak, ini bagaimana bon-bon yang belum diselesaikan pengeluarannya Bapak dan Pak Arif ini. Oleh Pak Bagus menyampaikan ya sudah minta saja dananya ke Pak Mahfud Suroso, ditutup aja dari situ gitu Pak. Sehingga saya menghubungi Pak Mahfud, akhirnya Pak Mahfud merealisasi ngasih dua lembar cek senilai 21 yang saya terima, saya kasihkan sama Bu Eni. Itu Pak, jadi pertanggung jawabnya dari situ gitu. Jadi yang tadi yang disebutkan 504 kali 2 miliar adalah bagian daripada 21 miliar yang pengeluaran-pengeluarannya Pak Bagus yang belum diselesaikan pada saat sebelum Pak Bagus pindah tugas dari DK1 ke kantor pusat. Terima kasih Pak Krisno. Kembali kepada Pak Arif. Coba saudara saksi jelaskan. Tadi disebut ada Pak Mahfud Suroso. Nah, terkait dengan proyek Hambalang, Pak Mahfud Suroso itu hubungannya apa? Dia dari perusahaan mana? Atau bagaimana? Coba yang saudara tahu apa itu? Yang saya ketahui waktu itu Mahfud dari Kutasari Citra Laras Pak. Kutasari Citra Laras. Kutasari Citra Laras. DCL itu ya? Iya. Oke. Dia sebagai subkon di proyek Hambalang. Subkon di proyek Hambalang. Iya. Itu untuk pekerjaan apa? Pekerjaan mechanical electrical. Pekerjaan mechanical electrical. Pertanyaan saya selanjutnya.
apakah saudara mengetahui bagaimana penyusunan terkait dengan pekerjaan untuk mechanical engineering ini yang dari nilai kontrak kurang lebih 200M menjadi 300M? Coba jelaskan yang terjadi, yang saudara ketahui bagaimana? Yang saya tadi waktu itu sedang penyusunan anggaran, waktunya memang singkat. Waktu itu kita kontrak dengan Kemenpora tanggal 10 Desember, 2 hari berikutnya sudah ada kontrak dengan Wilasari Citra Laras. Nah waktu itu karena KSO penyusunan harganya dari yang awal dari sisi bagian estimating, memang karena skala proyeknya mau mengajukan proses di 31 tapi tidak diterima karena itu yang KSU, karena di bagian estimating yang melakukan pencarian kompetitor dari Tirtasari waktu itu Pak. Jadi sekitar beberapa kali yang saya ingat waktu itu, beberapa kali ganti tawaran dari sekitar 193, 245 sampai 300-an. Seperti itu nanti lebih tepatnya ke manajer estimating Pak, yang memeriksa angka-angka itu. Dan hanya waktu itu memang Pak Bagus menyampaikan karena pembebanan cukup besar, sekitar 800% mungkin, sehingga hampir mayoritas digunakan ke pekerjaan mechanical dan electrical bebannya itu, sehingga pada saat karena pekerjaan mechanical dan electrical kalau di kami karena di tempat lain juga memiliki harga yang di luar standar istilahnya. Kalau kayak pekerjaan keramik, cat itu, plafon tentu standar di struktur anggaran proyek. Coba saudara jelaskan, tadi saudara menyebutkan tentang pembebanannya cukup besar, sekitar 18%. Coba saudara jelaskan apa yang dimaksud dengan pembebanannya cukup besar, kurang lebih 18%, itu apa artinya? Coba saudara jelaskan. Waktu itu pernah ada disampaikan tentang bahwa setelah pertemuan dengan Pak Deddy Indonesia itu ada kurang lebih 18% itu beban. Nah, mungkin istilahnya marketing fee, istilah di luar kami ada yang mengatakan itu pembebanan. Apakah itu dimaksudkan untuk mengurus proyek-proyek itu, mendapatkan proyek itu, pengeluaran sebelum mendapatkan proyek? Kalau itu untuk mengganti, jadi beberapa lokasi yang nantinya akan diganti oleh proyek yang bersangkutan. Karena kalau sebelum proyek itu kan uangnya keluar dulu, uangnya dipakai dulu dari beberapa kas yang lain dari penyedia uang. Pada saat seperti tadi penjelasan menjelaskan, setelah 21 miliar ada pergantian Pak Bagus jadi direktur, belum ada pertanggungjawaban, tidak bisa uang sudah keluar, kemudian dibebankan melalui Pak Konsulso, yang Konsul ini kan waktu itu pindah pekerjaan Antasari Citra Laras di Rekaman. Tadi kan di depan saudara sudah menjelaskan ada tentang bond tadi. Apakah maksudnya
itu diambilkan dari situ itu yang 18% itu tadi. Iya. Itu menjadi bagian dari Iya, itu. bagian dari itu. Dilanjutkan Mas. Ya, silakan. Melanjutkan Saudara saksi Arif Taib Putrama. Di awal saudara saksi menerangkan bahwa saudara tahu dengan terdakwa Anies Baswedan. Apakah saudara pernah melakukan pertemuan dengan Anies Baswedan? Saya pernah ketemu waktu itu dengan Pak Mahfud dan Pak Munadi. Kita beliau ada kita minum di teh 63 di Mas Yudis sama di Plaza Senayan. Pernah bertemu dengan terdakwa di Plaza Senayan dan di Mas Yudis? Iya, tapi waktu itu karena beliau ini ujung kita tidak membicarakan tentang proyek ya. Tidak terkait dengan proyek, hanya bertemu. Iya, waktu itu saya dengan Pak Mahfud yang bicara proyek dengan saya. Apakah sebelum pertemuan itu saudara sudah kenal dengan terdakwa? Belum, Pak. Nah, pada saat itu kemudian saudara ketemu, apakah saudara tidak memperkenalkan diri atau ada yang memperkenalkan saudara kepada? Ya, waktu itu kita ketemu beliau bertiga dengan Pak Munadi, Pak Mahfud. Waktu pertama kita ya diperkenalkan kami, saya dari Karya. Kalau Pak Mahfud sudah familiar dengan kami sebagai kantor, Pak Munadi juga sering kantor. Tadi saudara saksi juga menjelaskan ada marketing besarannya 18%. Ya. Terkait dengan handphone yang sudah dikeluarkan, khususnya yang dikeluarkan untuk kepentingan terdakwa yang tadi saudara sebutkan ada berapa 5 kali, itu totalnya berapa nilainya? Kalau total saya pada saat saya sebelum kontrak itu sekitar 12 miliar 391, kemudian sampai pergantian Pak Teguh Bagus itu 84 miliar. Jadi 18% itu dihitung dari mana? Dari nilai kontrak atau apa tadi? Dari nilai kontrak. Jadi kemudian ketemu hitungannya 40 sekian miliar. Ya, itu yang 40 miliar, 12,31 40 miliar itu waktu itu saya dalam memuka sekitar 262 miliar. Setelah berjalan di tahun 2010 saat pergantian kita klarifikasi ulang, cek semua pengeluaran sudah sampai sekitar 84 pada saat KPU melakukan pemilihan itu data-data itu sudah muncul ada di sana. Jadi yang sudah terrealisasi sekitar 44 miliar. Yang 2000 sekitar 2010 itu Pak. Dari 44 miliar yang tadi di awal sebelum proses lelang itu sudah keluar ada nilai 12 miliar yang tadi saya sampaikan. Apakah dari 12 miliar itu berapa yang kemudian saudara keluarkan cairannya untuk kepentingan terdakwa? Dari bon-bon yang kemarin itu yang ada tulisan peruntukan untuk itu sekitar 2 miliar. Sekitar 2 miliar. 10. Dari kasbon, dari format kasbon ini, apa yang bisa kita informasi apa yang didapatkan dari kasbon ini? Ada
kemudian ada nama saudara, salah satu namanya adalah nama saudara, kemudian ada nama Insinyur Teguh Bagus. Apakah dalam dashboard ini saudara Teguh Bagus itu sebagai pemohon pencairan? Betul Pak, nama saya di pemohon pencairan itu ada di juga ada nama Pak sebagai pemohon juga. Kemudian ada besaran uang yang Ada nominal. ada nominalnya, kemudian ada tujuannya, Ada peruntukannya. ada peruntukannya. Dari dashboard dan yang saudara sendiri melakukan permintaan pencairan melalui dashboard itu, yang saudara minta untuk kepentingan terdakwa itu hiburan yang diberikan kepada terdakwa itu apa? Kalau yang tulisan Pak Teguh Bagus, mungkin Pak Teguh Bagus yang menuliskan. Kalau yang saya pribadi bon Yang itu, khusus yang saudara melakukan permintaan. ya ada 2 bon dibebankan ke Bio Farma. Memang waktu itu saya koordinasi Pak Bagus tanggal 19 Mei untuk disampaikan ke Bandung melalui Pak Sofi untuk dititipkan ke Pak Munadi di Lambang, yang waktu itu ada kepentingan kongres. Coba saudara jelaskan lebih kepada persidangan ini. Ketika saudara meminta atau meminta kepada untuk dilakukan pencairan di dalam dashboard atas nama saudara, khusus untuk sama saudara, ada meminta pencairan itu, saudara menerima permintaan itu langsung dari terdakwa atau dari pihak lain? Kalau yang pun saya tulis itu dari Pak Teguh Bagus, dari Pak Munadi, Munadi Lambang, itu Pak, tidak dari Pak dari terdakwa. Tidak dari terdakwa. Tidak. Kemudian setelah saudara menerima pencairan, apakah saudara menerima uangnya langsung dari kasir bendahara? Ya, dari Ibu ini setelah uangnya disampaikan ke kami, jadi dalam bentuk kas ransel atau kas laptop kami di Pasaraya depan, ini kita sampaikan ke Pak Munadi. Saudara sampaikan ke Pak Munadi. Iya. Apakah sebelumnya Munadi Lambang itu memang ada permintaan kepada saudara atau permintaannya melalui Bagus? Melalui Pak Teguh Bagus. Kami mengajukan penjelasan. Apa yang dijawab oleh saksi adalah bukan pertanyaan dari JPU, karena tadi disebut oleh saksi itu untuk Bio Farma, sedangkan yang ditanya oleh JPU adalah pengeluaran dari proyek Hambalang katanya yang 12 miliar itu. Tapi tadi saksi menyebutkan itu untuk Bio Farma. Mohon penjelasannya. Bisa saudara. Begini. Itu adalah keterangan saksi. Saudara punya hak menanggapi terhadap keterangan saksi. Kalau mau bertanya silakan dicatat dulu, nanti pada gilirannya silakan dikonfirmasikan. Saya kira demikian. Ya, terima kasih majelis. Silakan nanti disebutkan penasihat hukum. Tadi juga saksi sudah menjelaskan bahwa kemudian uang-uang yang dikeluarkan dalam kasus itu kemudian diperhitungkan dalam proyek yang kemudian didapat dalam Yayasan Hambalang. Saya lanjutkan. Apakah kemudian saudara saksi mengetahui uang-uang yang kemudian saudara serahkan pada terdakwa itu melalui Munadi Lambang untuk digunakan sebagai apa? Kalau digunakan sebagai apa, mungkin saya tidak oke, cuman Pak Munadi waktu itu pernah saya pernah bertemu dengan Pak Sofi selaku unit proyek di Bio Farma Bandung. Kita juga dibantu oleh Pak Munadi untuk memperoleh proyek itu. Kemudian ada aktivitas kami yang waktu itu sekitar 5%, yang sebagian saya serahkan melalui Pak Sofi di Bandung, yang waktu itu Pak Sofi
karena Pak Munadi lagi acara sibuk di Kongres sehingga minta bantuan melalui Pak Sofi. Sebentar dilanjutkan. Silakan. Terima kasih majelis. Saya tadi kembali ke Pak Arief. Tadi saudara menyampaikan bahwa saudara menyampaikan kepada pimpinan saudara bahwa nggak usah masih mengganggu. Nah terus semua apa yang tahu tanggapan waktu itu pimpinan saudara itu apa? Selain yang tadi saudara sudah sampaikan bahwa mengundang waktu selesai itu saat itu pada saat itu. Tadi sudah saya sampaikan bahwa karena kita ditekan oleh Bu Rosa. Iya, maksudnya pada saat itu kenapa pada saat itu Mahfud, pimpinan saudara bisa menghubungi Mufti Rosal, apakah pada saat itu langsung menghubungi atau apa maksudnya? Waktu itu langsung telepon di depan saya, itu saya sampaikan langsung telepon Pak Mahfud untuk minta bantuannya itu. Bantuan. Terus apakah pada saat itu saudara tahu kenapa waktu itu pimpinan saudara menyebut Mufti Rosal? Hubungannya apa gitu, karena kan tadi sudah sampaikan bahwa Mufti Rosal ada di PT DCL yang support itu apa memang gimana ya? Pada saat itu saudara karena waktu itu ya tahu saya di jail ya Pak Mahfud, Pak Munadi juga ada Munadi di depan. Saudara tadi juga menyampaikan bahwa tadi tanya rekan saya ada pertemuan. Nah, apakah sampai seberapa jauh saudara tahu apa hubungan antara Mahfud Rosal dan tadi saudara sampaikan Munadi dengan terdakwa ini? Apakah saudara mengetahui sampai seberapa jauh hubungan antara ketiga ini? Ya, saya pernah bertemu. Sehingga juga saya pernah tekan oleh Pak Mahfud juga sering cerita mengenai hubungan baiknya dengan Pak